Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Supita Ningsi dari Biologi 4, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Syukria MSc yang telah mengajar mata kuliah perkembangan hewan. Semoga yang telah diajarkan kepada Ibu Syukria selama 1 semester ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang lain. Di sini saya akan membahas tentang regenerasi. Nah, maksud dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari Ibu Syukria. Di sini saya akan membahas materi tentang regenerasi. Apa itu regenerasi? Regenerasi adalah proses perbaikan kembali bagian tubuh yang telah rusak atau lepas ke dalam keadaan semula. Hal tersebut merupakan kemampuan tumbuh dan berdiferensiasi tidak terbatas pada suatu organisme saat masa embrio sampai masa dewasa atau bahkan sampai seumur hidup. Mekanisme dalam regenerasi adalah peristiwa yang bagi organisme merupakan hal yang sangat penting karena prosesnya yang esensial selama perjalanan hidup organisme. Adanya bagian tubuh yang lepas akibat kecelakaan atau dalam proses regenerasi, bagian tersebut yang lepas akan diganti kembali dengan jaringan baru. Dan juga beberapa organisme memiliki proses regenerasi yang sangat penting dalam reproduksi secara aseksualnya. Nah, dalam regenerasi terdapat 2 mekanisme primer yang membentuk kembali bagian tubuh yang hilang. Yang pertama ada regenerasi morfalaksis, yaitu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa untuk memulihkan kembali bagian tubuh yang hilang. Jadi, dalam regenerasi jenis ini, pemulihan bagian yang hilang itu sepenuhnya diganti oleh jaringan lama yang masih tertinggal. Yang kedua ada regenerasi epimorfosis, adalah pengembalian bagian-bagian yang hilang melalui proliferasi dan diferensiasi jaringan pada permukaan yang luka. Dalam regenerasi ini dapat pula berupa penimbunan sel-sel yang tampaknya belum terdiferensiasi pada luka yang sering juga disebut blastema yang akan berproliferasi secara progresif untuk membentuk bagian yang hilang pada organisme dewasa. Adanya regenerasi pada organisme dewasa menunjukkan bukti bahwa medan morfogenesis tetap ada setelah masa embrio. Misalnya pada regenerasi anggota badan yang hilang dalam proses deregenerasi melibatkan berbagai proses yang serupa dengan yang terjadi pada perkembangan embrionik. Seperti bagian yang rusak, muncul sel-sel kemudian memperbanyak diri, berhimpun menjadi jaringan, dan akhirnya mencapai keadaan yang berbeda. Namun pada beberapa spesies, regenerasi hanya terjadi pada hewan yang sudah dewasa, sedangkan pada masa embrionya sama sekali tidak mengalami regenerasi. Contohnya itu telur askida yang kehilangan blastomernya, maka dia akan berkembang menjadi larva yang tidak sempurna. Atau contoh lainnya, pada Annelida yang kehilangan sel 4D-nya, maka sebagian mesodremnya akan hilang. Namun pada kedua spesies tersebut, ketika sudah menjadi dewasa, akan memiliki tingkat regenerasi yang lebih tinggi.
Sel yang membantu regenerasi adalah sel blastema. Sel tersebut terlibat dalam meregenerasi anggota tubuh yang berasal dari dediferensiasi lokal jaringan puntung selama penghancuran jaringan atau histolisis. Namun pada literatur lain mengatakan bahwa sel blastema sebenarnya berasal dari sel-sel cadangan yang bergerak dari wilayah lain sebagai akibat dari amputasi. Dalam meregenerasi, hormon juga mendapat bagian. Regenerasi dipengaruhi oleh sistem endokrin, penghilang kelenjar pituitri anterior, hipofisis, ektomi, mencegah generasi uredela dewasa. Sebagai pengaruh paling besar jika terjadi hipofisektomi pada saat amputasi. Pada beberapa hormon, terutama ACTH, hormon pertumbuhan, dan bahkan hormon prolaktin merangsang regenerasi anggota badan dari hewan yang dihipofisektomi. Dan hormon lain yang terlibat adalah hormon tiroksin yang mengatur metamorfosis, dapat mempengaruhi regenerasi pada spesies Anura. Pengaturan dan pemeliharaan polaritas adalah dari suatu organisme yang memiliki ciri umum. Semua pola regenerasi pada tumbuhan dan hewan polaritas telah terjadi pada anggota badan yang memiliki sifat informasi dalam bentuk pertumbuhannya. Kemudian kita masuk ke dalam regenerasi anggota tubuh. Dalam regenerasi anggota tubuh adalah proses yang sangat penting dan sangat rumit dan sangat berbeda dari antara spesies lain pada umumnya. Amfibi pada kadal air dan salamander memiliki kemampuan untuk membentuk anggota tubuh seutuhnya, bahkan setelah diamputasi. Namun pada mamalia seperti manusia dan hewan, potensi regenerasi anggota tubuh hanya terbatas. Dalam regenerasi anggota tubuh terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fase pembentukan regenerasi epitel yang akan menutupi anggota tubuh yang telah luka akibat amputasi. Yang kedua adalah populasi mesenchymal cell atau blastema yang menumpuk di daerah luka. Dan yang ketiga adalah secara alami sel-sel tersebut akan dianggap sebagai mediator utama untuk regenerasi ujung jari. Sehingga hilangnya sel blastema menyebabkan pembentukan bekas luka atau parut pada manusia dan mamalia dewasa. Pada tubuh manusia, anggota badan yang memiliki regenerasi dengan tingkat yang baik adalah organ hati. Hati dapat meregenerasi dirinya sendiri dengan cara meningkatkan kecepatan mitosis hepatosit dan meningkatkan diferensiasi sel punca menjadi hepatosit atau kolangiosit. Sel punca merupakan sel yang utama untuk meregenerasi di hati. Nah, di dalam organ hati itu terdapat beberapa kumpulan sel punca. Di antaranya sel punca residen, progenitor, dan ekstrahepatik yang berdiferensiasi menjadi hepatosit dan sel Brier. Selanjutnya kita masuk ke dalam regenerasi anggota hewan invertebrata yang menggunakan berbagai strategi untuk memperbaiki atau meregenerasi fungsi yang telah hilang yang mengarah ke restorasi sebagian atau penuh pada beberapa invertebrata. Pada hewan invertebrata memiliki regenerasi yang tinggi. Contoh hewan invertebrata yang memiliki regenerasi yang tinggi adalah Cephalopoda mollusca, Octopus vulgaris,
memiliki potensi regenerasi yang besar. Filum ini bisa meregenerasi yang hilang dari struktur yang terluka pada cangkang, tangan, tentakel, kornea, dan pusat otak. Nah, pada spesies khususnya yaitu adalah pada hewan gurita. Hewan gurita memiliki struktur yang kompleks dan fisiologi yang memiliki kesamaan dengan perkembangan awal of man dan regenerasi dalam vertebrata. Yang kedua adalah bintang laut dari filum Echinodermata dengan karakteristik memiliki 5 tangan atau 7 atau bahkan ada yang lebih dari 40. Hewan ini memiliki ukuran diameter 12 sampai 40 cm, tetapi ada yang lebih kecil yaitu kurang dari 2 cm saja. Regenerasi pada bintang laut ada yang secara aseksual dan ada pula yang secara seksual. Secara aseksual yaitu tangan atau bagian tubuh yang terputus akan dapat tumbuh kembali, dan secara seksual biasanya setiap tangan terdapat 2 gonad atau lebih yang menempati secara berderet. Dan pada bintang laut akan beregenerasi secara aseksual terjadi apabila mendapatkan perlakuan secara kasar. Bagian yang lepas akan digantikan dengan individu baru, dan kerusakan sebagian pisin pusat juga akan tumbuh. Pada bintang laut, apabila 1/5 bagian pisin pusat masih melekat pada sebuah tangan, akan terjadi regenerasi menjadi seekor bintang laut yang utuh dengan 5 tangan. Nah, yang terakhir dan ketiga adalah planaria. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa regenerasi planaria dimulai dengan badan yang bertambah panjang dan bagian tubuh yang dekat pada faring perlahan-lahan akan menyempit sehingga akhirnya terputus secara sendiri, dan bagian yang terputus tersebut akan melengkapi dirinya dengan masing-masing hingga menjadi tubuh yang utuh dan lengkap. Kemampuan untuk melengkapi bagian tersebut itulah yang disebut dengan regenerasi pada planaria. Planaria memiliki panjang antara 1 sampai 2 cm saja. Dan saat planaria dipotong secara melintang, misalnya menjadi 3 bagian, kemudian dalam 10 hari ke depan akan muncul 3 ekor planaria. Dari sebuah kuncup generatif tumbuh pada bagian tempat dilakukannya pemotongan, dan pada kuncup tersebut otot saluran pencernaan, kelenjar, saraf, serta otak dan mata akan muncul secara lambat laut, menggantikan semua organ yang sudah hilang. Nah, itulah sedikit pemaparan tentang materi regenerasi dari saya. Semoga dapat berguna bagi saya dan juga para pendengar. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.